Kementerian Kesehatan RI melaporkan peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data Kemenkes RI tanggal 6 hingga 12 Desember, total terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 965 kasus. Jumlah tersebut meningkat 10 kali lipat dibanding pekan sebelumnya yang menyentuh angka 280 kasus dan bulan sebelumnya yang menyentuh angka 96 kasus. Total keseluruhan kasus hingga 12 Desember, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.815.576 kasus. Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, lonjakan kasus positif COVID-19 di Bali pada Desember 2023 ini tercatat 60 kasus. 1 orang diantaranya meninggal dunia dari kota Denpasar. Kepala Dinkes Bali, I Nyoman Gede Anom menyatakan, lonjakan kasus tersebar di 6 kabupaten dan kota di Pulau Bali. Para pasien terdeteksi positif COVID-19 usai melakukan tes PCR di rumah sakit saat hendak menjalani perawatan medis. Di Bali juga ditemukan kasus COVID, itu pun ditemukannya karena kita lagi meningkatkan kewaspadaan. Nanti kan sudah ada di ini. Untuk total sampai tanggal 12 kemarin ada 60 kasus positif. Kita lihat dari tanggal 1 ya. Tanggal 1-nya ada 4 apa 6 masing-masing. Cuma kemarin ada 17 kasus. Tapi ingat, itu mereka ke rumah sakit itu bukan karena COVID, bukan. Karena dia mau datang ke rumah sakit mau berobat atau ada yang sebagai mau operasi. Karena ditemukan ada dia pas operasi, pas dia wawancara ada batuk pilek diperiksa. Karena itu kewaspadaan kita. Jumlah kasus COVID-19 di kota Semarang juga bertambah. Tercatat ada 19 warga terpapar COVID-19. Jumlah itu meningkat dibanding 3 hari sebelumnya dengan jumlah 8 orang. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan belasan warga tersebut tertular dari kontak erat dengan orang yang pertama kali terpapar COVID-19. Atas kasus ini, pemerintah Kota Semarang menginstruksikan agar pelayanan kesehatan ditingkatkan. Saat ini seluruh pasien menjalani isolasi mandiri di rumah. Zoom meeting untuk mengajak camat, lurah, dan OPD seluruh OPD untuk mulai melakukan upaya-upaya untuk pencegahan terkait adanya tambahan kasus COVID. Jadi yang pertama upaya dari masyarakat yang datang dari luar gitu ya, dari luar negeri. Jadi jika bergejala itu juga untuk segera dites. Kemudian nanti dari Dinas Kesehatan untuk meminta pada rumah sakit untuk menyiapkan ruang isolasi. Ya Tingginya kasus COVID-19 kembali mewabah di negara Singapura dan Malaysia. Jumlah Kementerian Kesehatan Singapura mengatakan perkiraan jumlah infeksi peningkatan menjadi 32.035 dari 22.094 kasus. Angka rata-rata rawat inap harian dan rawat inap di ICU juga meningkat, meskipun jumlahnya tak setinggi masa pandemi. Rabu lalu, dilaporkan ada 560 pasien rawat inap dan kurang dari 10 orang di ICU untuk kasus COVID-19. Serupa dengan Singapura, kasus COVID-19 di Malaysia juga meningkat hampir 2 kali lipat dalam sepekan terakhir. Direktur Jenderal Kesehatan Muhammad Radzi Abu Hasan melaporkan jumlah kasus COVID-19 di Malaysia melonjak dari 6.796 kasus menjadi 12.757 kasus. Dalam periode waktu 3 hingga 9 Desember, tercatat ada 11 kasus kematian pasien COVID-19. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, warga pun kembali diimbau untuk menjalankan prokes. Meski jumlah kasus COVID-19 naik signifikan, Kemenkes RI menilai kondisi masih terkendali karena jumlah tersebut masih jauh dibandingkan masa pandemi. Namun Kemenkes tetap meminta masyarakat waspada dan tetap menjaga kesehatan tubuh, serta kembali menerapkan protokol kesehatan dan melengkapi vaksinasi. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.